Nah ini terkait dengan ayah saya. Kalau kena jam tangan ini sesungguhnya milik ayah saya. Ayah saya mengenakan jam ini waktu meninggal. Dan berpesan kepada saya, Ham, ini kalau saya meninggal, tolong selalu pakai jam ini untuk mengenang saya. Jadi sampai dengan hari ini, untuk selamanya saya selalu pakai jam ini. Ini dari Bapak memakai jam ini waktu meninggal. Pertanyaannya mungkin perlu ditanyakan, tapi mungkin tidak terpikirkan itu adalah kenapa nggak kepada adik saya. Karena adik saya tidak suka mengenakan jam. Jadi Bapak selalu bilang, kalau saya kasih ke Tarek, namanya Tarek, dia tidak suka pakai jam. Jadi saya kasih ke kamu. Nah ini jam tangan saya sendiri gitu ya. Yang tersambungkan dengan handphone saya. Jadi di sini ini bukan jam, ini kayak monitor gitu ya. Jadi kalau saya berenang misalnya atau saya punya jadwal kerja, saya bisa lihat di jam ini tanpa handphone saya tahu, oh sekarang saya ada ini, ada itu gitu ya. Ini kan punya informasi. Jam sekaligus informasi, ini jam sekaligus memori saya kepada Bapak. Wah itu saya kira memang diarahkan. Karena Bapak dan Ibu ingin saya main piano. Jadi saya dengan umur 5 dibelikan piano yang masih ada di rumah ini. Dan saya ikut kompetisi dulu di Eropa ya, di Jerman. Saya 3 kali ikut kompetisi Eropa, 3 kali masuk ke finale. Tapi tidak pernah menang, cuma 4 dan 5. Tapi lumayan kan saya Eropa gitu ya. Jadi saya masih sangat muda, umur 8, 9, dan 11. Atau 12 saya lupa. Pokoknya saya main di depan, kalau finalnya itu main di depan ribuan orang. Saya masih kecil sekali. Saya ingat kaki saya belum nyampe. Saya duduk di atas kursi tapi nggak nyampe ke bawah. Saking kecilnya saya. Tapi saya main. Oh, saya selalu dibilang sama guru saya paling cocok dengan Mozart. Ya saya pemain Mozart katanya. Mungkin gaya main saya dan feelingnya itu paling cocok dengan Mozart. Saya waktu itu karena masih terlalu kecil. Saya nggak kepikir apa-apa sebetulnya saya mau jadi apa saya belum tahu. Tapi itu saya umur 8, 9, 12 gitu ya. Tapi pernah terjadi satu anekdot yang menarik perlu diketahui juga. Bapak dengan guru piano saya punya sedikit debat. Karena guru saya ingin saya jadi pianis. Karena menurut beliau itu saya berbakat. Jadi dia minta saya untuk tidak sekolah di sekolah biasa, masuk ke konservatorium. Di mana saya main piano, memang kalau saya kompetisi mestinya main 8 jam per hari gitu ya, atau 7 jam gitu, pokoknya lama sekali. Tiap hari ya. Jadi beliau ingin saya terus begitu sampai saya lulus. Dan Bapak tidak mau itu. Bapak katakan di keluarga kita ada insinyur, ada dokter, ada pengacara, tapi tidak ada musisi. Ya udah selesai diskusinya, saya langsung dipindahkan dari sekolah itu ke sekolah lain yang dimana gurunya tidak begitu ambisius. Nah ini sebetulnya ada aspek arahan, ada aspek memang senang. Saya suka dengan teknik dari kecil. Dulu saya pernah ada pertanyaan kepada Bapak, Pak saya suka dengan fisika murni, fisika astrofisika, jadi fisika mengenai bintang, atau fisika yang namanya particle physics, itu yang saya suka dengan yang sangat kecil, atom dan subatom, atau penerbangan, tiga-tiganya saya suka. Nah setelah Bapak bilang, kalau kamu kan udah jelas ya, akan pulang ke Indonesia untuk turut membangun bangsa dan negara. Jadi kalau mau itu lebih baik penerbangan, karena untuk fisika murni di astrofisik atau particle physics itu susah mendapatkan pekerjaan dia bilang. Jadi mendingan ke penerbangan atau industri pesawat terbang, karena industri itu akan ada di Indonesia. Jadi gitu Bapak. Jadi memang ada pengaruh Bapak juga, tapi juga ada yang dari diri saya. Wah kalau ibu itu mungkin kena ya. Saya kira pembagian tugas di antara mereka, karena Bapak kan sangat sibuk. Jadi sering tidak di rumah. Jadi secara operasional gitu ya, ibu yang benar-benar mendidik saya ya. Jadi bagaimana saya belajar, rumah tangga, masak, itu semua saya belajar dari ibu. Jadi kemandirian yang memang saya miliki, karena dididik oleh ibu. Jadi ibu, kita dulu nggak ada pembantu kadang-kadang ya. Pernah ada pembantu tapi nggak betah di Jerman, balik lagi setelah 1 tahun ya kita nggak punya pembantu lagi gitu ya. Jadi cuman ibu dengan anak-anak, dan kita ada 2 sepupu saya juga dititipkan kepada Bapak yang juga tinggal bersama kami. Jadi kita 4 laki, Mas Adri 1, Mas Budi yang kedua.
dan adik saya dan saya 4 laki, bapak ibu, tapi bapak sering tidak ada di rumah. Jadi ibu harus mendidik semuanya gitu ya. Ibu itu cukup strict ya orangnya, tapi disiplin sekali dan tidak banyak ngomong, tapi kasih pengarahan dengan juga memberi contoh yang baik. Itu ibu, sangat operasional, menurut saya sangat canggih gitu ya. Tapi saya belajar masak dari ibu, belajar membereskan rumah, sampai dengan kamar mandi semuanya saya belajar gitu ya. Setrika gitu ya. Ya bagaimana kan hidupnya zaman begitu, nggak kayak Indonesia. Kan film Habibie Ainun-nya kan dibuat sesuai dengan itu kan Bapak sangat terlibat dalam membuat skripnya ya. Kalau buku kan itu adalah basis daripada Habibie Ainun yang pertama. Itu bukunya Bapak sendiri. Kalau yang kedua, yang ketiga itu kan berdasarkan penelitian. Di mana yang diteliti adalah Bapak sendiri yang diinterview, kemudian juga orang-orang dari lingkungan Bapak atau lingkungan Ibu. Jadi itu, dan setelah itu selesai tentu Bapak sangat berperan untuk mengedit itu semuanya. Kalau yang pertama skrip dari Habibie Ainun pertama itu kalau tidak salah 7 kali diedit oleh Bapak. Dan waktu mereka syuting sangat detail Bapak ya. Dan waktu mereka syuting Bapak kasih contoh. Oh kalau Ainun jadi ibu saya memegang saya bukan begini, harus begini. Jadi semuanya dikasih arahan oleh Bapak. Sehingga itu memang menjadi relatif otentis gitu ya menurut saya ya. Benar gitu ya. Kalau ya itu ada nama julukan yang khusus seperti kalau Bapak itu Paps. P-A-P-S, Paps. Kalau Ibu Mama. Ya, Mama. Ya, Paps dan Mama, ya. Itu. Atau Ma aja gitu juga. Kadang-kadang Ma gimana gitu. Kalau dengan Ibu itu campur ya, bahasa Indonesia, bahasa Jerman. Kalau dengan Bapak hanya bahasa Jerman. Nggak pernah bahasa Indonesia. Sampai di Indonesia pun begitu? Nggak pernah, sampai Bapak wafat begitu. Kalau kita berdua, Jerman terus. Kalau kita berdua, kalau dengan orang lain, bahasa Indonesia boleh, bahasa Jerman, bahasa Inggris, bahasa apa. Tapi kalau kita berdua hanya bahasa Jerman. Mungkin karena Bapak kuliah pun di Jerman, Ibu kan tidak. Ibu kuliah di UI kan, dokter. Pernah, dia pun tidak lama kerja di Indonesia juga sebagai dokter di rumah sakit ya. Tapi Bapak tidak kan? Bapak kuliah beberapa bulan di ITB langsung berangkat ke Jerman. Jadi kuliah S3-nya, kerja di industri, kan 24 tahun di Jerman gitu ya. Kalau Ibu 16 tahun. Kalau Ibu dan Bapak kadang Jerman, Indonesia, Belanda. Oh gitu. Saya masih amati kalau dengan nenek saya Belanda juga. Dan kalau ibu saya dengan nenek, jadi ibunya Bapak Jawa. Iya. Kalau ibu itu bahasa Jawanya sangat baik. Halus ya? Sangat halus, karena beliau dulu sekolahnya sekolah rakyatnya dalam bahasa Jawa. Kan dulu waktu perang revolusi kan, waktu revolusi itu kan yang dulu SD dalam bahasa Belanda, bagi yang kebagian itu nggak ada lagi. Kan setelah itu ada dalam bahasa Jawa. Ya memang itu satu hal yang harus kita sadari kalau kita punya pekerjaan yang seintensif ini memang waktu untuk keluarga itu makin dikit. Yaitu adalah pengorbanan. Tapi saya berusaha untuk tetap tentu mempunyai satu kehidupan keluarga yang baik gitu ya. Tapi memang itu konsekuensi gitu ya. Nggak bisa semua teman yang saya tanya gimana dulu waktu ada banyak teman saya yang pernah menjabat atau masih menjabat, dia bilang ya gimana ya kalau keluarga ya pasti harus dikompromikan gitu ya. Apa boleh buat gitu ya. Pada umumnya begini ya, banyak orang bertanya kepada saya bagaimana ya menjadi anaknya Pak Habibie. Saya jawab dengan yaitu ada kemudahan, ada hal-hal yang berat gitu ya. Kalau kemudahan itu misalnya kita mau ketemu dengan orang, mudah kita ketemu karena pasti mau ketemu. Atau kita diberi peluang, kita dikasih peluang, mungkin lebih mudah daripada orang lain. Tapi ada ekspektasi.
ekspektasi juga lebih daripada kepada orang lain sehingga itu bisa menjadi beban. Apalagi kalau kita tidak bisa deliver gitu ya. Nah itu dia. Jadi tergantung gitu ya apa itu. Kadang itu ada yang berpendapat lebih enak kita anonim aja, kita nggak punya beban dan kita hidupnya lebih enak. Tapi kalau ini banyak ekspektasi gitu ya. Nah ini saya kira itu adalah jawabannya, tidak ada yang universal, semuanya individual. Kalau buat saya sih mungkin karena saya sudah terbiasa, saya tidak menjadi soal buat saya itu ya.